Oke Pak Budi, Pak, udah, ya. udah Pak, saya nanti Pak saya Dok, kirim. Pak Joko sebelumnya di sumber daya air di mana? Saya terakhir di Tangsel, Bapak. Oh, PU. di terakhir di Tangsel. Saya Ya, PU, ya. Pak. 37 tahun saya di PU, Bapak. Iya, saya banyak teman-teman PU, Pak. Saya juga kalau dari BMKG, Ya, saya mewakili pimpinan ya. membantu di Dewan Sumber Daya Air yang sering-sering rapat. Saya bertiga, Pak. Oh, Kepala iya, iya, Pusat iya. Bu Nur Hayati, kemudian ada juga Pak Endro Santoso dan ada Pak Budi. Ada dua pusat, ada dua deputi itu mewakili. Iya, iya. Nah, saya dengan Pak Leo itu udah sering ketemu dari 2009, Sisda dan Asia 3 kami Pak pelopornya. Ya, 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 ya. Ya, oke. Bapak kemarin webinar Dewan Sumber Daya Nasional hadir nggak? Saya panitia Pak. Wah, justru panitia. Nah, saya kan 5 jam Pak mengikutin. Tapi kan itu saya kesimpulannya kan semuanya menyalahkan hujan Bapak ya. Ya. Ya, sebetulnya nggak boleh menyalahkan hujan itu kan, hujan itu Allah yang turunkan. Ya, kalau menurut Ustadz Danu, semalam saya juga dengarkan nggak boleh. Kita mengeluh soal ciptaan Allah itu, ya nggak boleh. Nah, itu makanya saya bikin kenapa banjir, ya itu tadi Bapak. Banjir itu, Bapak mau saya putarkan Ustadz Adi Hidayat, bahwa hujan itu bukan penyebab banjir. Boleh kalau saya pribadi mau, tapi dengan Pak Dokter Permana, Pak Muhammad AR dan Bu Heti ditawarkan juga diputarkan dulu. Ya, karena kita kan harus komunitasnya harus ini dulu. Oke, kalau setuju saya putarkan itu. Ya, saya juga suka dengan ceramah beliau. Ya, bagaimana Pak? Yang lainnya setuju? Halo? Setuju Pak, setuju ya, silakan. Oke, saya putarkan ya. Pak Muhammad AR dari mana, Pak? Gimana? Pak Muhammad AR dari mana? Pak Permana dari mana? Pekanbaru, Pak. Oh, Pekanbaru, siap. Pak Permana? Pak Permana dari Tasik. Oh, Tasikmalaya, kampung saya, Pak. Iya. Tapi beliau udah pamit tadi. Oh, udah pamit. Itu teman ini, Pak. Teman kelas saya, Pak, di Roorkee-nya, Pak, di India. Oh iya. Iya, teman saya. Kalau Bu Heti di mana, Bu Heti? Dari Blora, Pak. Oh, Blora, mantap. Oke, Pak. Oke ya, saya Jakarta Selatan, Pak, Bu. Saya ngajar di UHAMKA ya. Iya, saya di UHAMKA. Pak Budi, saya putarkan ini kasetnya. Siap. Pak, direkam, Pak. Langsung direkam aja, Pak. Iya, udah direkam. Ini poin kita. Ya. Wa yunazzilul ghaith. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Nah, hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith. Ya. Asalnya dari ditambah ghaith jadi istaghatsah, meminta kebaikan. Ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan. Tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya, maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada sesuatu yang tidak baik, kita evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah itu evaluasi. Setuju, Pak. Ya,
Oke kan? Setuju. Ya, bagus. Ya, itulah Pak. Jadi hujan itu bukan penyebab banjir. Buktinya gini Bapak. Kemarin kan di webinar Dewan Sumber Daya Air kan ada itu dari Bappenas menyampaikan bencana makin meningkat. Ya. Bencana makin meningkat. Padahal tadi Bapak juga Pak Budi setuju. Hujan itu kan tetap setiap bulannya, bahkan setiap tahun pasti tetap. Nah, kenapa banjirnya meningkat? Ya karena run off-nya yang meningkat, Bapak. Run off-nya meningkat. Sekarang kan secara kumulatif itu Indonesia 72 hujan yang jatuh ke wilayah Indonesia ini 72 terbuang, Pak. PU kan kebijakannya juga dulu kan drainase konvensional, tapi sudah direvisi Pak di 2014 itu permennya Pak. Jadi harus drainase lingkungan atau eco drainase. Tapi pelaksanaannya Pak di daerah seluruh Indonesia belum dilaksanakan itu eco drainase. Tetap membuang hujan. Nah, itu Pak yang penyebab banjir itu run off-nya dibuang. Nah, sekarang kalau run off-nya meningkat tapi bukan dibuang atau disimpan, nah itu kemungkinan ya pasti menurunkan banjir Pak, karena run off-nya disimpan. Dan hujan memang harus disyukurin Pak. Tanya saya Pak Joko, kalau misalkan Bapak punya komentar seperti run off-nya seperti itu sudah ada nggak kebijakan dari PUPR di beberapa lokasi yang memang rawan banjir mau diterapkan gimana? Diusulkan. Kalau permennya ada Pak ya. Oh, permen ada. Permen ada Pak. Jadi Permen nomor 12 garis miring PRT garis miring M garis miring 2014 tentang drainase perkotaan. Jadi membuang hujan itu berdampak banjir Pak. Lampiran 1 halaman 3 Bapak. Dan lampiran halaman 4-nya itu hukumnya mutlak. Hujan harus diresapkan di Indonesia. Hukumnya sifatnya mutlak, Pak. Di halaman 4, Bapak. Cuma implementasinya belum, Bapak. Nah, kemarin itu saya juga, Bapak, apalagi panitianya. Saya udah sebelum webinar saya udah kasih masukan, Pak. Melalui video, Pak. Ada di sekretaris Dewan Sumber Daya ada Pak video saya Pak, ada 9 Pak. Ya tapi akhirnya di situ kita ada wakil sebenarnya Pak, banyak wakil kita di situ Dewan Sumber Daya itu. Iya. Pak Oto Ongkosomo yang di dalam grup MHI, ya kan beliau juga sering rapat Pak. Pernah Pak, saya waktu membedah buku restorasi das Ciliwung, saya ketemu Pak sama Pak Ongko. Saya kan pembahas nomor 2 Pak, pembahas nomor 1-nya kan Pak Hidayat Pawitan. Ya itu benar Pak. Penelitian yang dilakukan oleh Pak Irfan Budi yang orang KLH itu benar. Jadi paradigma harus merubah paradigma. Jadi jangan mengelola sungai tapi mengelola daerah dan sungai. Itu Pak. Yang Bapak sebutkan Pak Irfan itu sekarang pejabat apa nih Pak di KLHK? Dia di DAS Solo, Bapak. Jadi profesor, Pak. Profesor Dr. Insinyur Irfan Budi Pramono. Nah, hal-hal seperti ini, Pak, yang kita harapkan dengan adanya kepengurusan baru MHI, beliau-beliau itu yang nanti rencana kita undang, Pak. Nah, makanya Bapak, sekarang MHI itu kan hidrologi, Pak. Hujan ini kan hidrologi. Saya sekarang memberi masukan Pak ke pemerintah supaya secepatnya Pak merubah. Tapi memang pernyataan Bapak Menteri kan sudah ada Pak. Smart water meter. Jadi Indonesia harus melakukan smart water management. Jadi intinya tidak ada run off. Terus yang kedua tidak ada air yang dibuang. Terus hujan harus diresapkan. Ada Pak pernyataan Menteri PU Pak. Saya bilang, ada Pak itu Pak. Nah itu harus secepatnya. Jadi apalagi Permen 17 sumber daya air kan sudah masuk hujan Pak ya. Jadi kan tadi tidak ada run off. Jadi kalau tidak ada run off,
berarti harus sebelum jatuh ke bumi dari atap rumah itu harus ditangkap, Pak. Itu harus secara masif di Indonesia, Pak. Harus disyukurin. Kalau kita mensyukurin rahmat Allah, itu nikmat akan ditambah, Pak. Jadi surat Ibrahim ayat 7, Pak. Tapi kalau kita mengingkarin rahmat Allah, nikmat Allah, azab yang akan diterima. Nah, itu kan banjir, Bapak. Berarti cocok nih, Pak, kalau saya ketemu Pak Joko, ya, dengan adanya kutipan ayat-ayat ini, ya, saya dalam pengajaran di kampus, ya, selalu membuka dengan ayat-ayat suci dulu, Pak. Sebelumnya saya enggak. Ya, itu ayat tentang hujan itu ada 47 ayat, Bapak. Ya. 7 ayat ya? 47, Pak. 47 ayat. Ya. Ya, Bapak, makanya saya juga senang Bapak jadi tadi BMKG, jadi ya itulah tadi Bapak, kalau saya bicara begitu dimusuhin, nggak masalah, karena memang itu yang saya sampaikan bukan pribadi saya, Pak, firman Allah, Pak. Ya, ya. Jadi biar masyarakat akhirnya nanti bisa mensyukuri, ya pasti Bapak, bukti Bapak ya, bukti bahwa mensyukuri hujan itu memang ditambah sama Allah. Di Kampung Gelintung, Pak. Kalau saya memang prinsipnya begitu, Pak. Jadi di dalam saya mengajarkan perubahan iklim, karena waktu itu kami dari sisi BMKG, nggak mungkin lah harus bertolak belakang. Jadi saya tetap menggaungkan perubahan iklim itu sudah, sedang, dan akan terjadi, tetap, Pak. Tapi saya belajar juga dari ahli geologi, malah bukan global warming, tapi global cooling. Jadi pendinginan malah bertolak belakang. Itu kami dengar juga dengan Prof. Ongko waktu itu dalam satu seminar. Ya sih. Kalau memang secara ininya kan, tapi jangan mengatakan itu berubah. Itu dampak dari karena ada kerusakan lingkungan. Itu aja. Harusnya begitu, Pak. Jadi ya jangan menyalahkan Allah lah. Karena coba Bapak buka di firman Ar-Rahman ayat 7. Kan itu terjadinya iklim itu begitu, Bapak. Iklim disebutkan iklim. Jadi iklim panas dan dingin. Jadi ciptaan Allah kan selalu dua, Pak. Laki perempuan, baik buruk. Ya, memang benar itu tadi, Bapak. Ya. Oke, Bapak. Kapan-kapan saya akan setiap seminggu sih, Pak. Nanti kita diskusi terus, Bapak. Saya mengharapkan Pak MHI, Bapak apalagi pengurus ya, itu Pak memberi masukan Pak secepatnya Pak, karena ada bukti Bapak, 1 RW Bapak, tapi dia berdasarkan menyimpan hujan itu berdasarkan masukan dari saran dari Rektor Brawijaya Bapak. Dia tidak mengimplementasikan ayat Ibrahim. Tapi begitu dia dilakukan Pak menyimpan air, sekarang Kampung Gelintung Pak di Malang, ditambah Pak sama Allah rezeki, banjirnya menghilang. Rektor Brawijaya siapa Pak? Aduh, saya lupa namanya. Tapi dia memberi saran kepada RW Pak, namanya Pak Bambang Irianto. Udah terkenal Pak. Bambang Irianto. Kalau yang memanen kan Dr. Agus Marsono. Itu Agus Mariono itu di UGM. UGM ya. Tapi Pak, yang Rektor Brawijaya itu memberi masukan ke RW Kampung Gelintung, Bapak. Dan ini Pak menemukan ini alat yang Bapak bilang tadi itu yang menyimpan air. Yang Rektor itu sumur injeksi aja Pak, sumur injeksi. Tapi berkat dia juga punya hakinya punya beliau. Rektor itu. Oh iya. Memang lagi itu tadi Bapak, itu maksud saya itu bukti ayat Ibrahim. Begitu dia menyimpan air, banjirnya menghilang, nikmat ditambah Pak. Dia dapat Kampung apa? Kampung Gelintung Pak ya? Kampung Gelintung Bapak. Gelintung Malang ya. Malang Pak. Udah terkenal Pak di internet. Saya sudah lihat videonya kok Pak. Oh iya. Sama presentasinya udah. Ya iya, itu bukti Pak. Bukti fakta, kita syukurin hujan, nikmat pasti ditambah. Kan ayatnya ada. Ayat Allah itu kan pasti Bapak. Ya. Oke, kalau di BMKG Pak,
hal-hal seperti ini waktu saya masih menjabat eselon 3, ya, saya melakukan kajian bulanan, Pak, seminar bulanan. Ya. Jadi maunya saya MHI juga mengarah ke sana. Ya. Tapi kan saya nggak mungkin mengajarkan kepada pengurus yang baru mengatur ini loh nggak bisa, Pak. Jadi harus kita persuasif dulu, Pak. Ya. Karena kami pengurus lama. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting nanti ya mudah-mudahan. Tapi kemarin saya dapat WA dari Pak Agus Mariono, Pak. Itu PUPR, BNPB sama KLHK sudah masuk ke memanen air hujan, Pak. Ya, wah, bagus berarti. Ya, berarti udah ada kemajuan, Pak. Ya. Dan kemarin waktu acara khusus kami mengukuhkan pengurus MHI, ya, kami mengundang beliau juga, Pak Agus, ya, Pak William Putuhena, dan deputi kami, Pak Buswanto. Ya. Saya kemarin memberi masukan, Pak, di seminar pertamanya, Pak, Gerakan Memanen Hujan Indonesia. Kongres pertamanya saya memberi masukan sama Pak Agus, Pak. Jadi memanen hujan itu wajib. Jadi saya presentasikan di kongres pertama. Ya, akhirnya merekomendasikan dari kongres pertama itu ya wajib memang hukumnya. Ya, saya kira itu, Pak. Apalagi, Pak, kira-kira yang lainnya silahkan. Ya, Pak, bentar, Pak, cerita sedikit aja, Pak. Silakan, Pak Muhammad. Kalau di daerah kepulauan tuh, Pak, ya, setahu saya yang misalnya Selat Panjang misalnya atau daerah Bengkalis, yang daerah-daerah menghadap ke Malaka, yang Rawa itu rata-rata itu masyarakatnya itu minum airnya air hujan, Pak, untuk keperluan kebanyakan ya. Iya. Untuk masyarakat misalnya yang ekonominya yang udah bagus, dia tuh punya tampungan besar tuh, Pak, sampai hampir bulanan bisa dipakai itu. Tapi ini yang celakanya ini masyarakat yang nggak punya, Pak. Jadi tampungannya tuh sedikit. Jadi untuk beberapa hari aja mereka kebutuhan air bisa ditampung. Itu di daerah Selat Panjang terutama itu udah biasa nama begitu, Pak. Harus dipanen hujan itu, Pak. Kalau enggak ya yang susah airnya di sana. Airnya kan agak payo kecoklatan gitu, Pak. Iya. Enggak enak itu, Pak. Coklat gitu. Ya. Tapi memang air hujan itu bersih kalau kita menangkapnya setelah 1/4 jam dan jangan melalui atap tapi langsung. Itu bisa langsung dimasak. Kan Pak Agus Mariono udah ada penelitiannya tuh, bahkan bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Silakan Bu Eti kalau ada yang ditanyakan. Iya, Pak Joko mau nanya. Misalnya untuk rumah tangga seperti itu, masing-masing rumah itu nanti cara memanennya gimana, Pak? Penampungnya harus menyediakan apa atau gimana? Jadi kita atapnya diberi talang, Bu. Diberi talang, terus langsung dikasih saringan kayak seperti kaos gitu, masukkan ke tangki, Bu. Kalau Ibu nggak ke tangki ya, kan bisa dimasak itu sebetulnya. Bisa digunakan lah, jangan dibuang air hujan itu. Kalau Ibu sumurnya sumur yang bulat itu, sumur kampung, langsung masukkan situ aja nggak apa-apa, Bu. Dari atap tuh langsung masuk sumur gitu ya, berarti? Iya, bisa. Sumur yang bulat itu, Bu, sumur tradisional. Langsung aja masukkan ke situ, Bu. Jadi dia menambah air tanah, Bu. Nah, itu artinya kita udah mensyukuri. Insya Allah Ibu akan ditambah nikmatnya nanti. Pasti itu, Pak. Pasti. Pak, kalau misalkan disiapkan toren gimana, Pak? Bisa nggak? Ya, kalau toren ya harus di bawah dari atap, Pak, torennya. Oh, gitu. Iya. Saya udah tampung, Pak, udah lama. Saya minum air hujan juga, Pak. Iya. Ya, saya menganjurkan orang, tapi saya sendiri nggak melakukan kan. Gimana? Iya, sama seperti Profesor Dr. Firdaus Ali, dia kan limbah diulang. Di rumahnya juga dicoba. Iya. Dia punya usaha ini, Pak. LSM. Iya, Pak. Ya, Indonesian Water Institute. Ya. Nah, proyeknya dari PO semua, Pak Basuki. Karena sekalinya. Iya.
Nah, kalau di sumber daya air di apa, saya sering di Dewan, beliau tuh seringkali memberi pengarahan ke kami sebagai anggota. Kan ada anggota 44 instansi pemerintah dan ornop, Pak. Non pemerintah. Iya, Dewan Sumber Daya Air. Ya. Jadi saya pernah cerita, Pak, di sini. Saya sebelum itu 2009 itu saya diajak oleh salah satu senior saya, dosen UI, Dr. Asep Karsidi, untuk ikut dalam kegiatan masyarakat hidrologi. Dari 2009 sampai ketemu Pak Leo, sampai Pak Alfa, Pak Yuda. Dulu Pak Yuda sekjen, saya sekretaris 1. Iya, dulu juga ada Pak Imam Amsori ya. Itu dulu saya situ benar, Pak. Dulu bos saya dulu waktu di PU. Iya, Pak Imam Pak Imam Amsori. Kalau Pak ini Bapak kenal dengan Pak Dokter Amran. Pak Amran juga. Saya nggak begitu kenal malah. Pak Edi Jaya Dirja, pernah PJT. Kenal. Terus kemarin yang baru berakhir Pak Hasan kan? Pak Hasan. Ada Pak Hasan lagi, ada namanya Pak yang terakhir tuh yang membuat jembatan di Cilacap tuh, Pak, yang gantung tuh. Pak siapa, Pak Murmanto itu, siapa ya? Iya. Oke, banyak Pak Budi, ini rekamannya sampai selesai apa sampai mana? Belum saya putus sih, masih saya rekam. Iya. Ada pertanyaan ini lagi, Pak. Saya masih tadi dibilang Bapak itu kenapa banjir dan curah hujan itu tidak disalahkan, Nah, kalau misalnya tidak disalahkan berarti itu adalah perilaku manusia kan? Nah, setelah perilaku manusia kan kita berbuat sesuatu, ada penggunaan tanah yang berubah, alih fungsi lahan, kemudian juga yang harusnya restorasi tidak dilakukan. Nah, bagaimana kita bisa menstate bahwa banjir ini karena ini, banjir Manado karena ini, Kalsel karena ini, itu gimana, Pak, untuk menentukan? Apa kita perlu riset bareng beberapa instansi? Yang jelas, Pak, tadi kan banjir itu akibat kerusakan daerah aliran sungai, Bapak. Das, hutannya rusak, Bapak. Apa mau saya buktikan, Pak, banjir Jakarta sama banjir Kalimantan Selatan? Bapak punya data apa saja? Saya dari Bappenas, Pak. Datanya yang dari webinar kemarin, Pak. Webinar Dewan Sumber Daya Air. Saya sudah punya. Oh ya, itu. Karena kan, saya mengikuti terus. Ya, kan itu Pak buktinya, Bapak. Buktinya jelas rusak kan, Bapak. Tapi kan di Kalsel itu katanya pertama karena curah hujan tinggi ekstrim. Katanya lagi ada air masuk dari laut. Kemudian yang ketiga apa gitu loh. Itu kata alasannya pemerintah. Ya, itu salah satunya kan, Pak. Kalau lautnya tinggi ya buang nggak bisa, akhirnya banjir. Hujan juga memang kalau menghitung hujan itu kan diambil yang paling tinggi ya, Pak ya. Iya, pada saat itu. Iya, tapi secara kan gini, hujan rata-rata sama hujan maksimum bulan itu. Nah, itu kan kalau di rata-rata bulan kan segitu-gitu juga gitu loh. Jadi intensitasnya yang berubah. Misalkan misalkan tahun ini cuma 15 hari. Nah, berarti kalau hujannya misalkan 400 dibagi 15, tapi kalau hujannya cuma 10 hari berarti kan malah tinggi dia karena dibaginya kecil kan, 400 bagi sini. Nah, begitu sebetulnya. Jadi hujan sebetulnya nggak salah. Jadi ya itu tadi run off-nya meningkat karena infiltrasinya hutan-hutannya dirusak. Itu jelas, Bapak. Iya. Jadi multiplier effect ya, berarti pengaruhnya banyak ya gitu. Iya, pengaruhnya sebenarnya banyak, tapi intinya ya itu tadi kerusakan daerah aliran sungai. Nah, maunya saya, Pak, setelah kita seperti ini, kemudian kita diskusi, saya sudah usul ke beberapa teman, MHI punya jurnal, Pak. Jadi kita bisa menyuarakan dalam bentuk tulisan dan infografis, Pak. Ya. Kalau gitu kita bahas sama-sama, Bapak. Ya. Sudah saya minta waktu ke ketua umum. Ya. Tapi belum sampai ketua umum, saya melalui sekretaris 1 dulu, Pak Wijayanto. Iya. Ya, coba saya ngarepin dari Pak Budi nih, karena Pak Budi ada di dalam pengurus.
Iya. Karena apa? Ya mudah-mudahan cepat gitu loh Pak, teratasin. Kan udah lama ini bencana banjir ini kok meningkatnya kemarin ini yang benar-benar kemana-mana semuanya. Kan kita memang begitu Pak. Kalau di Indonesia itu Pak, kalau misalkan pas ada kejadian rame Pak. Pas kira sekarang sini katanya BMKG mau ada musim kemarau, itu khawatir kekeringan itu gitu loh biasanya. Nah, Intinya begitu. Ya itulah kalau banjir kelebihan, kalau musim kemarau, nah itu karena kekurangan kalau memanage airnya yang dikasih sama Allah kita nggak bisa. Iya. Oh ya, saya mau menginfokan juga ke Pak Muhammad. Itu untuk daerah Riau itu kan hampir sama juga di wilayah kayak di Kalimantan Barat. Mereka ada di salah satu daerah-daerah tertentu yang dia minumnya pakai air hujan juga, Pak. Ya. Tapi ada pengaruh gini, Pak. Di sana ada satu kalau dia minum sampai air hujan tidak di treatment, itu mereka seringkali kerusakan gigi, Pak. Iya. Itu memang. Itu yang kasusnya memang Pak. Kasusnya itu, ya. Di Pontianak teman-teman saya pada ngeluh begitu, makanya harus ada treatment juga. Ya, harus ada treatment karena asamnya tinggi ya Pak ya rata-rata. Asamnya tinggi itu juga. Dan itu menarik Pak. Jadi kalau ada misalnya dapat Bapak itu beberapa kasus misalnya mengenai air hujan apa segala macam, kita nanti bisa juga kita seminarkan dalam skopnya kegiatan bulanan MHI yang saya usulkan. Gitu loh. Karena kita banyak momen-momen tertentu sampai 2023 itu pengurus ini. Ya. Oke. Pak Joko. Ya. Mungkin ada solusi untuk Kabupaten Blora, Pak, di mana kalau kemarau itu kekeringan, kalau hujan melimpah, nah itu kita sudah bikin banyak embung seperti itu. Tapi embungnya kalau musimnya itu juga kering, itu mungkin ada solusinya bagaimana, Pak Joko? Ya tadi Bu, berarti kan di atasnya itu harus ada perbaikan Bu, ada perbaikan tangkapan hujannya. Kan kering itu kan karena tadinya pas hujan air kebuang semua. Jadi dasnya itu harus ada restorasi, harus ada perbaikan das. Konservasi begitu, nggih? Iya, jadi kan karena kering itu kan air tanahnya nggak ada. Karena pas musim hujan kan hujan itu kan 6 bulan hujan, 6 bulan kering. Nah, pas 6 bulan itu harusnya banyak yang meresap. Jadi kalau menurut aturan KLH itu yang meresap itu harus 80%, yang terbuang harus 20%. Ini kebalik sekarang ini. 72% kebuang. Jadi yang menyerap 30%, ya kurang. Jadi das tidak layak, tidak baik. Das baik, das dalam kondisi baik itu kalau bisa meresap 80%. Nah sekarang yang 72% kebuang, nah itu dasnya yang rusak. Kan itu faktanya memang hutan-hutan itu ya banyak dipakai untuk perumahan, untuk ditebangin, yang jelas ditebangin ya kerusakan hutan. Iya. Kalau saya bisa ngasih masukan ke Bu Heti, mumpung Ketua Umum MA ini adalah Direktur Air Minum Cipta Karya. Nah, bagaimana kalau dari tempat Ibu ada surat agar pengelolaan air minum itu dapat bantuan dari tim PUPR itu? Oh, gitu. Ya. Dari PPWS Bengawan Solo itu sudah ada menanyakan, mungkin ada daerah-daerah yang mau diusulkan untuk absah itu. Betul Bu. Ya, memang lagi jalan kok. Itu ada apa namanya kayak pemodelan beberapa tempat Bu. Silakan Bu. Ya, Ketua Umum MAI kebetulan saat ini menjadi direktur utama Pak Bu. Oh, MAI. Masyarakat Hidrologi.
Itu ketua umumnya adalah Direktur Air Minum, Bu. Oh iya. Pak Yuda, Dr. Yuda Mediawan. Oh iya. Ya, beliau juga baru lulus dari Unibrau. Dokternya. Dokternya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, sering ada mencari lokasi kajian kok untuk air minum. Iya. Ya, nanti dibantu. Ya seperti tadi yang Pak Joko katakan, mensurvei dulu wilayahnya, kemudian akan mencoba mencari sumber airnya di mana, nanti dilakukan kayak model PDAM gitu, Pak. Tapi swasta yang megang ya, bantuan. Terima kasih, Pak Budi. Ya, penting itu, Bu. Ya. Gimana, Pak Budi? Wah, kalau saya senang banget, Pak, karena saya setiap kali, kebetulan saya ini, Bu, Pak, di FKIPMK baru 2 tahun, Pak. Ya. Seumur-umur saya ngajar di UI, saya ngajar di Andalas, ngajar di Esa Unggul, belum pernah dites, Pak. Nah, kemarin dites, Pak. Lesson dosen, Pak. Lecture. Dan alhamdulillah lulus, Pak. Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau Bapak sudah punya 300 sekian video, saya baru 85, Pak. Blog saya Budi Suwandi Channel, Pak. Itu mata kuliah yang saya asuh. Saya mengajar meteoklimatologi dan mengajar kosmografi. Ya. Alhamdulillah ketemu Bapak. Ya, saya juga alhamdulillah nih ketemu Pak Budi Hujan yang yang saya mencari datanya tuh cukup lama juga dulu itu. Iya. Nah, tapi ketemu akhirnya tuh yang makanya saya tuh kalau belum saya bikin video, saya harus punya data-data dulu. Betul, Pak. Iya. Bapak sudah menghasilkan berapa buku, Pak? 3, Pak. Nah, ada nggak buku yang terakhir tahun berapa yang perlu kami bedah, Pak? Tahun 2018, Pak. Jadi hujan harus disimpan itu 2018. Nanti kalau punya e-papernya, saya nanti bisa bicarakan dengan teman-teman di paguyuban kami di Muhammadiyah Ranting Cijantung, Pak. Ya nanti saya kirim ininya bisa antar emailnya Bapak aja dicantumkan ke MAI nanti. MAI ya. Yang pertama kemarin kami bahas dari Profesor Tono Saksono adalah Ketua ISRN. Jadi Islamic Science Research punya Muhammadiyah di Jogja mengenai Fajar Sidik, Pak. Ya, yang menyatakan bahwa kita terlalu pagi untuk melakukan sholat subuh. Judulnya adalah The Perimeter Dawn. Nanti saya kirim japrik Bapak. Bagus, Pak, bukunya. Jadi sehingga kami di Muhammadiyah memundurkan sholat itu 8 menit, Pak. Harusnya adalah biasanya kami jam 4.35, sekarang jam 4 ditambah 8, dikurangi 8 berarti 40 sekian gitu. Ya, karena penemuannya bukan -20 untuk fajar pagi, tapi ternyata penemuannya itu adalah 13 derajat, -13 derajat. Satu bukunya. Kemudian buku yang kedua tahun 2012 ditulis oleh pakar mengenai perminyakan, menulis mengenai paradigma baru kita harus ke laut. Nah, kalau Bapak punya itu memanen air hujan, saya bisa bedah. Kalau teman-teman bisa, nanti kita coba ke lingkungan Muhammadiyah, Pak. Iya, Bapak. Saya lagi menunggu teman saya dari BPN ATR, Pak, membumikan pertanahan dengan teman saya. Saya juga lagi nunggu bukunya dia. Kalau buku saya terakhir adalah Fenomena Perubahan Iklim, Pak, 2010. Saya penulis. Udah berapa buku, Bapak? Baru 1, Pak. Iya. Pak, saya punya cerita, Pak, di daerah Blora. Di daerah Blora itu Kecamatan Jati ya. Karena itu sangat kekeringan. Tapi atas kuasa Allah, itu tanam jagung di sana itu cuma 3 gelas saja sudah sampai panen. Entah kekeringan, tapi atas kuasa Allah dengan 3 kali siram pakai 3 gelas aja itu sudah bisa sampai panen. Nah, itu luar biasa sekali. Pak Joko perlu, Pak, itu, Pak. Bahasa bagus, Pak. Itu Bu ada nulis nggak, Bu? Skripsi S1, S2 gitu belum nulis ya? Belum pernah nulis ya? Saya? Enggak, itu ada pernah nulis nggak?
mengenai belum pernah, bagus tuh bagus. Di daerah Jati itu Pak, Jati Kecamatan ya, Jati. oke. Luar biasa sekali. Saya juga dengar cerita itu kok. Lumayan Masya Allah gitu. seperti itu tuh. Gitu. Kalau Ibu di MHI di anggota udah ada nomornya? Masuk? Saya di GPU Pak. Enggak, maksudnya kami kan dengan Pak Joko ini ketemunya di grupnya MHI. Ibu masukin, nanti Pak Joko masuk aja. Nanti kirim ke, ya, dicatat nomor saya pengurus Bu. Catat nomor telepon saya 0812 0881. Bentar. Ya. Ini menarik, namanya Jati ya, daerah Blora ya. Kecamatan Jati. Kecamatan Jati ya. Itu kepala stasiun primatnya teman saya Pak Bu. Bapak Insinyur Tuban Wiyoso MSc. Oh, nomornya berapa Pak tadi? Nomor saya 0881 0881 ya. 687 6727 ya. Jadi nanti Ibu japri saya, nanti saya masukin ke grup MHI. Pak MHI ya. Pak Joko setujunya gimana Pak? Pakai kartu anggota Etol yang ada sebagian pensiunan pada nggak setuju, hanya kartu biasa saja. Karena kalau Etol itu kita harus bayar Bu Pak. Ya, yang biasa aja Bapak. Itulah yang kemarin kami belum ada titik temu. Iya, kalau Etol kan itu simpel aja, kita beli aja. Iya. Saya kemarin daftarnya baru tahun ini Bapak, yang anggota MHI itu. Iya. Pokoknya kalau kita ikut seminar biasa udah didaftarin Pak itu pas. Iya. Ikut sih saya 2 kali MHI. Nah, kalau yang sekarang dibuat webnya oleh Sekretaris Jenderal itu oleh Profesor Eko itu di Bandung Pak, sekretariatnya. Iya. Yang dulu namanya Muslibank Air. Iya. Sekarang kita di Truk Bintek Pak. Iya. Pak Budi, saya nih mau tiap minggu begini, setuju nggak Bapak? Kita diskusi. Saya setuju Pak, setuju. Kalau saya nggak ada kegiatan, saya setuju Pak. Iya. Karena saya juga Pak, kalau nggak membimbing mahasiswa, saya bikin rekaman ngajar Pak, materi saya. Iya. Oke lah Bapak, kita bahas itu nanti. Hujan, kita beri masukan. Kan pernah tuh yang seminar hari apa ya, Bapak Menteri PU kan mengenai ibaratnya orang dulu seminar khusus masyarakat hidrologi kalau nggak salah yang terakhir. Beliau kan ngasih pertanyaan. Ini waduk-waduk ini kan selalu airnya itu nggak bisa dijamin ada. Nah ini beliau kan pengen dari hidrologi itu memberi masukan lah. Ya benar. Saya beri masukan melalui video karena kalau saya langsung jawab situ kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi selama ini kan kalau membuat waduk itu kan jarang sekali das di atasnya itu dirawat Bapak. Nah kalau dasnya dirawat pasti nanti air kemaraunya itu juga optimal gitu loh. Nah sekarang berarti Bapak tidak hanya memberi masukan ke PU tapi KLHK kan? Ya, das itu di bawah kewenangan mereka ya? Iya, itu kewenangan KLHK. Jadi makanya waduk itu kalau sekarang misalkan di Bogor nih Cimahi sama apa itu Ciawi sama Cimahi. Nah itu kalau di atasnya nggak dibetulin, nggak direstorasi, nanti kan run off setahun 2 tahun itu kan akhirnya waduk penuh Bapak ya. Nah itu kalau udah ada waduk tahun berikutnya ya seperti nggak ada waduk Pak, karena waduknya itu selalu penuh. Mau diisi mana coba run off-nya kalau waduknya udah penuh. Nah itu salahnya di situ. Sekarang kayak apa dulu yang Solo itu Kedung Ombok. Ya, baru berapa tahun udah banjir lagi. Ya memang atasnya nggak dirawat. Jadi waduk akhirnya nggak fungsi sebagai penyimpan karena posisi muka airnya sudah tinggi. Ya. Jadi Pak Joko punya akses ke BBWS Cilcis nggak? Oh ada. Nah Pak Bambang Hidayah kan masih megang itu Pak. Pak Bambang Hidayah biasanya pegang dulu setelah Pak Julkarnain. Oh saya nggak, udah yang baru itu saya dulu.
kalau Bapak punya akses, mereka kan suka ada acara TKPSDA. Ya. Nah, kita dari profesional MAI minta diundang aja, Pak. Oh, gitu. Kalau saya masih di jabat di Bogor, sering diundang narasumber. Ya. Kan biasanya Bapak kan menjadi anggota Dewan Sumber Daya Air kan tadi? Enggak? Kalau saya masih bertugas di BMKG Pusat. Oh ya. Tapi kalau TKPSDA saya dari mewakili Bogor. Swasta. Karena Ciliwung. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak punya akses dan saya juga mempush ke teman-teman pengurus MHI agar MHI salah satu LSM yang diundang, tidak hanya KAI, tidak hanya HAKI. Ya. Pak, kita bisa urun rebuk. Ada Pak, saya punya Bu Reni nanti kapan-kapan kalau saya gitu Pak. Karena kebetulan di TKPSDA-nya mereka, Circis, itu seringkali membuat perencanaan OP terkait dengan pengadaan peralatan di mana. Nah, kita juga nanti kalau kenapa banjir, nah kita arahkan seperti Bapak tadi katakan, jadi tidak melulu kepada hujan. Bagaimana perbaikan yang lain ya, atasnya, restorasi sungainya gitu Pak. Silakan. Ya, sebetulnya dari KLHK mulai tahun 2019 kan sudah ada GNP-DAS, jadi Gerakan Nasional Pemulihan DAS. Ya. Itu kan ada 2000 DAS yang rusak. Nah, itu hanya anggarannya nggak begitu besar, jadi pengaruhnya juga nggak. Kan udah jadi program itu 10 tahun ke depan, Pak, dari 2019, Gerakan Nasional Pemulihan DAS. Oke. Iya, harusnya itu yang diperkuat gitu. Jangan di sungai. Sungai itu menurut saya hanya mengatasi dampak banjir. Penyebab banjirnya sendiri nggak diatasi. Gitu, ya. Bu Heti. Ya. Kalau Ibu misalnya punya urak-urak mengenai proposal yang di Jati tadi, Kecamatan Jati tadi, tolong buatkan aja, mungkin saya bisa nembus kalau memang proposalnya disetujui, kan sekarang lagi tahap pengusulan proposal nih. Iya. Ada dana pengabdian masyarakat oleh FK UHAMKA. Nanti Ibu bisa melakukan pendampingan dari kami. Oh iya. Dananya untuk pendampingan itu baru hanya riset saja itu 10 juta. Kan lumayan Bu kalau Ibu punya. Ternyata jagung ini dengan air sekian cukup. Itu kan inovasi baru Bu gitu. Ya minimal 2 lembar deh. Ada latar belakang, kemudian outputnya apa, metodenya apa, sederhana gitu Bu. Terus nanti saya bahas dengan Dinas Pertanian juga. Saya sekarang lagi nge-push ke kepala prodinya ini, Pak Dr. Muhammad Ali Saban, mengajukan satu tempat untuk KKN tematik. Jadi kami di kampus ada KKR dan ada KKN. Nah, KKN tematik itu saya ambil karena pengalaman BMKG sekolah lapang iklim. Jadi lapang iklim di satu kota, di suatu tempat namanya Marunda. Di sana tadinya nggak ada listrik biasa, tapi dengan adanya proyek UI, itu dengan tenaga angin, Bu. EBT ya, jadi energi baru terbarukan. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya UHAMKA setuju, itu kita jadikan pilot project di desa itu. Namanya Desa Bungin, Bu. Jadi kalau Ibu mau lihat, di YouTube namanya Bungin Village. Itu daerah Marunda. Iya, Pak. Ya. Baik Pak, Pak Joko, saya mau ada tugas lain Pak ya. Silakan Pak. Jadi saya tutup Pak ya. Tutup ya, terima kasih. Tadi apa? Rekamannya. Ya, tolong rekamannya nanti. Saya mau lihat juga Pak. Oke. Ya Pak Budi, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu.